Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya, aku kembali lagi ke YouTube untuk bahas motor karena sudah lama banget aku nggak upload video YouTube karena waktu itu memang lagi fokus banget di Instagram ya. Nah, cuma mau menginformasikan aja nih, karena hari ini tuh lagi rame banget ya, Aerox rilis yang terbaru, Aerox 2025 dengan ada embel-embelnya Alpha, maksimalin Alpha ya, ternyata tagline-nya maksimalin Alpha low. Nah, jadi beberapa waktu lalu aku jadi inget ya, sekitar akhir September waktu itu mau berangkat ke Mandalika, tapi mampir dulu ke Jakarta. Aku ketemuan sama seseorang di sana, seorang YouTuber juga. Beliau aktif banget untuk konten motor dan ya kita ketemuan di Jakarta, kita sharing, terus nyempetin main ke Yamaha yang ada di Cempaka Putih, yaitu Yamaha Pusat ya, DDS. Di sana niatnya ketemu teman, tapi lihat Aerox tuh. Terus aku ngobrol dong sama temanku. Wah, bagus nih Aerox ya, warnanya cakep yang ini. Nah, temanku itu nyeplos, kalau pingin Aerox mending sabar dulu deh, karena bentar lagi akan keluar model yang terbaru. Nggak sengaja waktu itu di spill, ternyata Aerox Turbo akan rilis perkiraan akhir tahun. Nah, tepat hari ini tanggal 18 Desember Yamaha Indonesia secara resmi launching Yamaha Aerox dengan tagline maksimalin Alpha low. Jadi beberapa waktu lalu memang sudah banyak banget konten kreator, YouTuber, reviewer otomotif di sana yang sudah spill aparelnya ya, berupa topi dengan ada logo Alpha gitu ya. Jadi kayak flashback juga ke era 2 tak zaman dulu Yamaha ngeluarin Yamaha Alpha gitu ya, dengan logo yang seperti itu, dengan logo yang masih sama, sekarang digunakan dan diterapkan ke Maxi Yamaha, yaitu di Aerox yang terbaru untuk 2025. Nah, untuk variannya itu terdapat 4 varian ya. Tapi sebelum kita masuk ke lebih detail produk, aku cuma mau nyampaikan dulu di sini tuh kita bisa lihat langsung ya di websitenya Yamaha itu. Di sini sudah rilis, sudah terbit langsung. Ini sempat tadi aku untuk mengakses websitenya itu cukup berat ternyata. Mungkin karena ya sempat error juga tadi, 504 error gitu kan, karena mungkin banyak banget yang mengakses juga untuk websitenya dari Yamaha Indonesia ini. Nah, di sini aku masuk ke Maxi, keluarga Maxi itu ternyata ya masih sama, Aerox masih di situ ya, karena ya Maxi Day dan Maxi Day sih ya, Maxi Family ya, ada X-Max, ada N-Max, ada Lexi, dan juga ada Aerox. Nah, di sini tuh sudah muncul nih yang terbaru nih, posternya Alpha Race Up, waktunya lo stand up, dengan di samping ada logo Alpha gini ya. Nah, dengan tagline maksimalin Alpha low. Nah, untuk variannya terdapat 4 varian, yaitu yang Turbo Ultimate dengan harga tertinggi yaitu 41,7 juta untuk OTR Jakarta. Terus ada juga yang turbo biasa ya, 39 juta 500 OTR Jakarta. Ini aku bahasnya untuk OTR Jakarta aja ya. Terus ada juga yang versi Cyber City. Kalau Cyber City itu ada 2 pilihan warna. Ada yang biru kuning. Nih. Kalau yang kuning itu dengan gradasi, ini warna apa ya? Jadi ini warnanya kayak hitam kebiruan gitu. Terus ada gradasi warna kuning dan juga warna biru muda. Kalau untuk yang Cyber City ini nih yang paling khas dari dulu, Cyber City-nya itu ada biru, merah, biru muda, ungu, dan hitam. Jadi ya Cyber City gitu ya, cyberpunk seperti background ini nih. Ada biru, ada ungu, ada pink gitu ya, ada merah, ini Cyber City nih. Nah, untuk Cyber City itu 33.900. Selisihnya lumayan jauh ya dari yang turbo sama yang Cyber City. Itu sekitar berapa ini? 39 jadi 33. Wah, sekitar 6 juta selisihnya ternyata. Terus ke bagian yang versi standar. Kalau versi standar itu ada 4 pilihan warna ternyata. Jadi ada warna grey, ada warna biru, ada warna merah, ada juga warna hitam. Nah, untuk warna hitamnya ini dia liverynya itu ada goresan warna biru ya. Ada warna biru, ini keren sih ternyata, garang banget warnanya. Ada biru sama silvernya. Untuk tulisan Aerox-nya masih sama di samping bawah dan lebih gede gitu ya, Aerox gitu.
Untuk yang warna merah itu ya warna merah seperti biasa, warna full merah dan hitam, ada tulisan Aerox-nya putih di bawah jok seperti biasa. Kalau untuk peleknya tuh pelek masih sama ya. Terus untuk varian yang warna ini apa nih? Biru. Nih biru juga cakep nih. Yang tadi biru ini ada varian biru mudanya sama silver ini ya. Kalau untuk grey, nah ini nih, ini untuk versi yang paling murah karena ini yang standar. Tapi yang standar ini yang warna hitam itu garang banget sih menurutku. Ini harganya 29 juta. Buset ya, selisihnya itu berapa tadi? Dari yang tertinggi 41 juta sama yang versi paling rendah 29 juta. Selisihnya berapa itu? 11 juta ya atau berapa? 10 juta ya. Gitu. Nah, untuk varian tertinggi Turbo Ultimate itu tentunya satu, warnanya itu matte dark gray ya. Kembali ke yang Turbo Ultimate itu hanya satu pilihan warna, peleknya itu merah. Terus untuk yang turbo biasa itu warnanya kurang lebihnya sama, peleknya sama, cuman yang membedakan ada perbedaan sedikit di bagian model knalpotnya nih. Model knalpotnya itu beda sama model windshieldnya. Untuk yang Turbo Ultimate, untuk windshieldnya itu warnanya itu kayak kekuningan gitu. Nah, untuk yang warna matte dark gray yang turbo biasa ya, itu cover knalpotnya itu beda men. Nih, perhatikan ya, cover knalpotnya itu beda dan juga windshieldnya juga beda itu. Nah, itu mengenai 4 varian dan harga ya. Kalau kita lanjut ke fitur, ini tentunya kalau Yamaha itu memang soal fitur itu memang ya saya akuin memang nggak kaleng-kaleng. Kalau fitur desain itu bagus kalau aku akuin ya. Nah, untuk garansi masih sama 5 tahun ya, atau per 50.000 km, meliputi rangka atau frame, komponen FI, diasil silinder, dan force jet piston. Hanya berlaku untuk sepeda motor matic Yamaha. Syarat dan ketentuan berlaku itu mengenai garansi ya, 5 tahun. Masih sama garansinya seperti yang dulu-dulu. Nah, untuk desain yang super sport scooter ini ya, desain yang semakin sport dengan garis tegas dan lancip khas motor super sport R1M. Gila nih, berarti untuk liverinya sama desain tegasnya itu mengadopsi dari R1M ternyata untuk diterapkan di motor matic. Desainnya seperti ini ya, yang meningkatkan rasa bangga saat berkendara. Jadi gitu ya, bisa bikin bangga kalau bawa Aerox ya. Nah, terus untuk LED depan ini udah dipisah nih lampunya. Kalau dulu lampunya itu nyambung, sekarang itu udah dipisah. Jadi lampunya ada 2, kanan dan kiri, dan di bawahnya itu ada kayak sirip itu, jadi kayak pemisahnya gitu loh. Dan ya kesannya emang lebih garang aja sih lampu yang sekarang. Untuk lampunya itu full LED headlight with double projector. Jadi proyektornya double kanan dan kiri ya. Desain lampu depan baru terlihat tajam dan intimidatif yang memberikan kesan tegas, dilengkapi dual proyektor LED yang menghasilkan sorotan yang terang dan fokus. Nah, untuk ke bagian lampu belakang ya, bagian belakang ya, full LED lighting system juga. Untuk desainnya baru ya, desain baru, lampu full LED memberikan kesan sporty, meningkatkan visibilitas dan keselamatan berkendara. Jadi kalau dilihat dari model lampu belakangnya ini kayak Yamaha R7 ya, model Moge gitu ya. Dan ada beberapa perubahan terutama di bagian spakbor, bagian bodi bawahnya juga sama bodi atasnya itu memang berubah. Ini hampir keseluruhan all new ya, hampir semua berubah. Nah, lanjut untuk ke bagian TFT Information Display dan Super Sport Ambient Speedometer. Nah, ini speedometernya itu sudah full LED. Ini kalau tampak dari atas itu kokpitnya itu seperti ini. Jadi makin sporty ya, dan tombolnya itu banyak banget karena ada tombol tambahan sendiri untuk shifting gitu ya, kayak di yang di NMAX Turbo itu juga ada untuk bagian shift yang bagian bawah itu loh. Nah, ini terdapat pada yang turbo ya. Ini untuk bahas turbo sama yang ultimate turbo, karena yang standar itu ya memang ngikutin aja fiturnya ya, ada yang dikurangin dari yang versi ultimate sama versi turbo. Nah, untuk desain barunya full LCD speedometer yang semakin racy ya, semakin racy. Racy ini apa artinya? Racing kali ya. Sporty dan informatif untuk pengendara dengan konektivitas dengan Y-Connect
dapat memberikan notifikasi pesan dan telepon. Jadi untuk speedometernya ini bisa connect ke HP ya, bisa connect ke HP dan juga bisa memberikan pesan notifikasi ketika ada telepon, ada WA, itu bisa digunakan seperti yang di NMAX Turbo juga ya ternyata. Nah untuk varian ini nih terdapat pada tipe Turbo dan Ultimate Turbo 3 display mode ya, bisa diganti backgroundnya. Jadi ada 3 macam varian ini ya, kayak apa sih namanya, latar belakang ya, temanya itu ada 3 ternyata. Jadi tema 1 seperti ini, tema 2 seperti ini, dan tema 3 seperti ini. Ini lebih keren sih. Jadi kalau misalkan bosen pingin ganti tema, tinggal diganti aja gitu untuk temanya. Nah dilengkapi dengan 3 display mode berkendara, mode 1 standar, mode 2 dinamis, dan mode 3 yang sport, yang bisa diatur tingkat kecerahannya dan dapat otomatis berganti gelap atau terang sesuai kondisi pencahayaan dan juga waktu. Wow, ini kemarin juga sempat dibahas sih di PCX yang terbaru. Ini ada juga yang fitur adaptif kayak gitu untuk speedometernya yang terbaru ya di PCX. Oke, ke bagian lampu, emergency stop signal. Jadi berfungsi memberikan sinyal darurat dengan mengedipkan semua lampu sein secara cepat ketika pengendara melakukan pengereman mendadak. Oh jadi gini, kalau kita ngerem mendadak itu ternyata ratingnya itu akan kedip-kedip kenceng. Jadi kayak bisa ngasih isyarat ke belakangnya ya. Jadi kayak kita ngerem, kita dalam kondisi gugup atau kita ngerem mendadak, itu lampunya akan memberi signal ke pengendara belakangnya. Jadi kayak kalau belakangnya pengendara di belakangnya paham, itu nanti otomatis hazardnya nyala tapi dengan kedipan yang cepat gitu ya. Jadi ini lebih ke fitur safety sih ternyata ya. Lanjut ke bagian mesin. Untuk mesin baru ya, ini akselerasi instan dengan YCVT. Jadi kayak ini persis yang digunakan oleh teknologi yang digunakan di NMAX kali ya, NMAX Turbo kemarin ya. Nah ini hanya terdapat di tipe Turbo dan Turbo Ultimate. Jadi kayak mesin baru 155cc Blue Core didukung dengan VVA gitu, dan VVA Plus harusnya ini. Tapi ini kayaknya salah nih website Indonesia, VVA dan harusnya VVA Plus mungkin ya. Mesin Blue Core 155cc generasi terbaru yang disempurnakan ditambah dengan teknologi Yamaha Electric CVT atau YECVT yang mampu memberikan berkendara dengan sensasi turbo. Jadi kayak shifting gitu loh, ting ting ting. Nah kemarin aku udah nyobain juga yang NMAX Turbo, tapi yang bukan versi Ultimate ya. Jadi versi turbo tapi yang turbo biasa gitu. Itu juga akselerasinya memang kerasa sih. Nah lanjut ke bagian ini ya, terdapat ini sekali lagi aku bahasnya ini yang di bagian turbo dan ultimate ya. Dilengkapi dengan 2 mode berkendara, T-Mode atau Commuting untuk menggunakan saat berkendara di perkotaan, dan juga S-Mode Sport Touring. Nah ini digunakan saat berkendara membutuhkan akselerasi lebih seperti saat perjalanan keluar kota. Nah ini persis banget seperti yang dipasang di Yamaha NMAX Turbo sebelumnya. Persis banget ini ya. Nah untuk tombol shiftnya tetap sama di bagian bawah. Jadi kalau yang belum terbiasa itu kadang mencetnya itu malah klakson. Aku jujur kayak gitu. Kemarin mencetnya malah klakson. Ya karena penyesuaian juga sih untuk shiftingnya. Turbo Y-Shift memberikan pengalaman akselerasi dengan 3 tingkatan, sama persis dengan di NMAX Turbo, low, medium, dan high, yang dapat dioperasikan dengan menekan tombol Y-Shift saat berakselerasi maupun saat ingin merasakan deselerasi. Jadi kayak nurunin gigi tuh kayak nge-shift 1, 2, 3, klik lagi itu langsung ke 1 lagi. Jadi kayak engine brake gitu loh, matic tapi engine brake. Ini seru sih. Oke, ke bagian disc brake. Ini disc brake di belakang ini sama ya, digunakan di semua Aerox. Jadi belakang itu sudah disc brake, double disc brake semua ya. Pengereman yang optimal dengan tersedianya disc brake pada bagian roda depan dan juga roda belakang. Jadi depan belakang itu sudah disc brake. Lanjut ke bagian posisi reading. Sport reading position, posisi berkendara yang lebih racing, yang membuat berkendara lebih sporty. Nih seperti ini untuk gambarnya ya. Ada 2 pijakan, jadi pijakan depan sama pijakan ke belakang nih. Jadi ini lebih ngedukung banget untuk ngabers ya. Jadi kayak seolah-olah pakai upside down, apa sih, underbone gitu ya. Oke lanjut, ini fitur yang terakhir mungkin ya dari Yamaha, Y-Connect. Tentunya ini bisa connect dengan teknologi modern yang informatif, yang bisa terhubung dengan
motor dan smartphone. Dengan aplikasi Y-Connect ini memang sudah lama banget diterapkan oleh Yamaha, udah beberapa tahun lah ya, untuk menginformasikan notifikasi telepon, pesan, lokasi parkir terakhir. Jadi kalau kita parkir di sana kelupaan, itu bisa kita cari pakai Y-Connect. Rekomendasi perawatan oli, aki, monitor konsumsi bahan bakar, rincian berkendara, dan notifikasi multifungsi. Jadi kalau kita udah waktunya servis, udah waktunya ganti oli, itu dapat notifikasinya dari Y-Connect ini. Nah, untuk front fork with 30 mm inner tubes. Jadi untuk shock depannya itu menggunakan diameter 30 mm inner tubes. Jadi fungsinya menambah stabilitas motor saat berkendara dengan gaya sporty. Ini asik sih, jadi lebih nyaman gitu ya. Oke, lanjut ke electric power socket. Nah, ini dilengkapi dengan USB tipe A. Tipe A ya, karena belum tipe C ternyata ya. Komunikasi yang selalu terhubung dengan dukungan electronic power socket USB tipe A untuk mengisi daya gadget pengendara selama perjalanan. Oke, lanjut ke bagian wide tubeless tire. Jadi ban belakangnya itu lebar dengan ban depan ukuran 110/80 ring 14. Nah, untuk ukuran ban belakang itu 140/70 ring 14 juga gitu. Memberikan pengalaman berkendara yang nyaman saat bermanuver. Jadi kalau ban gede itu memang asik, bro. Nah, untuk stop and start system ini yang namanya kayak idling stop system ya kalau di Honda ya. Idling stop system. Jadi kayak stop and start system SSS. Fungsinya untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu pada saat motor sedang berhenti. Kayak misal di lampu merah kita aktifin mode itu, ya udah motor akan mati sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita mau jalan lagi, tinggal tarik gas, udah jalan. Oke, lanjut ke kapasitas. Ini nih kapasitas bagasi ya. Untuk bagasinya tuh 24,5 liter. Dengan desain bagasi yang luas dapat membuat berbagai perlengkapan berkendaraan. Dan jas hujan masuk, sarung tangan masuk, semua masuklah, yang bisa masuk masukin aja gitu. Nah, untuk shock belakang ini terdapat di di semua varian kecuali yang standar aja sih. Rear suspension with sub tank. Jadi suspensi belakang itu ada tangkinya, ada tabungnya. Itu untuk versi yang Cyber City, Turbo, dan Ultimate Turbo. Jadi untuk yang standar itu tidak ada suspensi dengan tabungnya. Mungkin, kita baca ya. Untuk mendukung performa berkendara yang lebih sporty, berkendara di berbagai kondisi jalan. Ini Kayaba sih. Biasanya kalau Yamaha itu pakainya Kayaba. Nah, kemarin juga PCX yang terbaru juga pakai Kayaba ternyata. Yang Roadsing tapi ya, yang versi tertinggi. Nah, kecuali yang standar nih, ini ada juga pakai Smart Key System. Sistem canggih tanpa anak kunci atau keyless, dilengkapi dengan fitur answer bike dan answer bike system ya, memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor ya, tinggal di alarm bunyi ya. Itu memang banyak sih yang udah pakai kayak gitu ya. Terus anti lock brake system ABS ya, ini sudah ABS, tapi untuk yang versi standar belum menggunakan ABS. Jadi kalau pakai ABS itu kontrol pengeleman lebih maksimal dengan single ABS gitu. Oke, lanjut ya ke bagian traction control system. Ini lagi-lagi dikecualikan untuk yang standar ya. Jadi traction control system yang dirancang untuk mengurangi resiko ban belakang slip di segala situasi permukaan jalan pada saat akselerasi. Gitu ya. Ini TCS namanya. Jadi kalau kita gas hentak secara dadakan itu ternyata bisa ngeredem, mengurangi slip ternyata. Wah, keren ya ada kayak gininya. Nah, ini yang terakhir nih, mengenai performer damper dan spesialis cover muffler. Ini yang versi ultimate ya. Performa damper mendukung performa handling yang semakin stabil selama perjalanan dan saat cornering. Wow, ini memang didesain untuk cornering juga ya ternyata ya. Makanya kayak ada pijakan kakinya tuh, kalau biasanya kan bawah sama depan. Nah, ini pijakannya tuh bawah sama belakang. Jadi kayak untuk underbone gitu loh ya. Performa damper mendukung performa handling yang semakin stabil selama perjalanan dan juga cornering. Cover muffler mendukung tampilan berkendara yang lebih sport. Jadi ini cover mufflernya yang tadi aku bilang itu cover knalpotnya itu beda, jadi lebih panjang gitu ya.
untuk spesifikasinya seperti itu untuk fitur ya. Nah ini sebenarnya banyak banget nih untuk spesifikasinya, tapi secara dimension ya itulah yang paling utama tadi ya, itu ya yang paling utama. Mesin udah aku bacakan, oke, dengan pipel otomatis. Nah rangka tentu dia pakai underbone rangkanya ya, teleskopik, untuk shock depannya teleskopik, dan unit swing arm dual rear suspension. Nah untuk kelengkapan lainnya mungkin kalau dimensi ya ini tanggung deh dikit lagi deh ya. Untuk dimensi itu dari sumbu roda nih, aku baca ya, jarak sumbu roda ke tanah itu 1,3 meter. Terus untuk panjang kali lebar itu 1,9 kali 710 per 1100 mm. Jadi terus jarak terendah ke tanah itu 145 mm. Tinggi tempat duduk 795 mm. Nah untuk berat isinya 130 kg, kapasitas tangki bensin 5,5 liter, berarti mendapatkan peningkatan setengah liter ya. Untuk bagasi tadi udah aku bacakan 24,5 liter. Nah sistem pengapian pakai TGI dan tipe baterainya itu YT Z77V. Oke, tipe businya NGK dengan CPR 8EA-9 ya. Mungkin untuk pembahasannya segitu aja. Lama banget aku nggak review motor ya. Ini lagi ramai banget hari ini, banyak yang upload dan review. Nah mungkin kalau kalian tertarik, itu aku udah kasih tahu harganya. Untuk OTR Jakarta tertinggi itu 41 juta untuk versi yang Ultimate Turbo. Gimana pendapat kalian soal motor baru ini? Boleh komen di kolom komentar. Thank you, jangan lupa subscribe ya.